Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, di episode kita kali ini, aku pengen kita sama-sama membayangkan nih ada mesin raksasa, hasil dari kemajuan teknologi kita nih, sedang mencabik-cabik buku kuno nih, buku kuno, mencabik-cabik, menghancurkan dan meleburkan itu. Nah, semua ini demi membuat kecerdasan buatan itu bisa menjadi berpikir, eee, menulis, atau berbicara layaknya seorang manusia untuk mencapai tujuan itu. Nah, bayangkan kemudian bagian-bagian yang di-copy dari buku-buku yang ada di masa lalu itu, buku-buku kuno atau catatan-catatan kuno itu, kemudian di-copy untuk dijadikan disuapkan ke kecerdasan buatan sebagai apa, sebagai konsumsi algoritmanya kecerdasan buatan itu. Nah, sementara mereka menganggapnya ini sebagai sebuah pencapaian gitu. Kita kan melihatnya lain, bahwa ini ironi ironi di abad ke-21 hanya demi apa, kemajuan teknologi, kita jadi menghilangkan esensi dari kemanusiaan itu sendiri, bahwa buku itu produk produk zaman, produk peradaban. Di situ ada tintanya, ada proses produksi kertasnya, bagaimana pemikiran dituangkan, dan juga mungkin buku itu bukan bukan satu benda mati, jadi lebih kayak benda yang hidup, gitu. Nah, cerita ini muncul di zaman sekarang ketika mencuat, di berita. Kalau nggak salah itu dari The Telegraph yang ada di luar negeri, ada koran koran. Jadi dia bilang ada project besar-besaran memesan buku-buku kuno, buku-buku langka, rare gitu, dalam jumlah yang besar untuk apa ya, mempersenjatai kecerdasan buatan dengan, ilmu-ilmu pengetahuan yang baru karena mereka udah mentok katanya. Jadi harus disuapin lagi nih algoritmanya supaya bisa bayangannya tuh, menjadi yang tercanggih yang manusia bisa tanya. Nah, ini muncul dari sebuah AI yang bernama Anthropic. Nah, projeknya mereka sebut sebagai project Panama dan itu, project untuk meluluskan ini. Nah, tentu ada perdebatan etis dan hukumnya di situ. Cuma ini jadi kayak mau menyandingkan peristiwa yang zaman sekarang ini seperti peristiwa-peristiwa musnahnya pengetahuan kuno, ratusan ribuan tahun di perpustakaan-perpustakaan besar seperti Andalusia, terus yang di Alexandria, kayak gitu. Bahkan mungkin yang ada di Alif pernah lihat kali, yang di Sundaland ya kali ya, ada itu. Nah, ini kan jadi kayak terputus ya, sejarah apa segala macam, jadi kita nggak tahu lagi kesejatian tentang kita gitu. Atas nama, eee, kemajuan teknologi ingin menciptakan kayak semacam akasih rekor digital gitu. Nah, sebenarnya dalam pandangan spirit itu seperti apa, Liv? Apakah sebenarnya AI ini mau, istilahnya mau meluaskan cakrawala kita, atau dia mau memperbesar pengetahuannya, melestarikan lah ya, pengetahuan yang udah ada ribuan tahun ke dalam sistemnya mereka, atau mereka justru menjajah kesejatian kita? Kalau dari pandangan spirit, sebenarnya apa sih, Liv, yang terlihat kalau memang informasi dan buku itu adalah entitas yang hidup? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya itu nggak anti AI, Oh iya, karena saya juga pakai pakai AI iya, gitu. Saya pakai ChatGPT, saya aku juga pakai. pakai kalau misalnya kebetulan, ada pekerjaan saya yang, di bidang kreatif juga, selain time travel maksudnya. Iya Itu juga kadang pakai bantuan AI kayak si Dance, iya. Ini dari kita Byte Plus. suara bisa jernih ini karena AI juga ya, Kak? Ya maksudnya
saya nggak anti AI gitu. Bahkan di handphone kan ada Gemini ya kan dari Mhm, Google, terus ada Claude gitu, banyaklah produk-produk AI yang saya pakai juga gitu. mhm, Artinya memang saya bukan bukan anti AI ya, tidak, cuman setelah baca berita yang tadi Mas Anton, sampein, agak miris ya sebetulnya karena walaupun kita nggak tahu pada akhirnya nanti gimana, apakah akan mhm, ada pemusnahan buku-buku kuno seperti masa-masa sebelumnya kayak zaman Mongol kah? Mongolia gitu, ya, ya, di Andalusia atau di zaman Alexandria, perpustakaan Alexandria, ya, atau bahkan salah satunya ya, eee, perpustakaan Sundaland atau mhm, perpustakaan Atlantis gitu, yang sebagian orang bilang ada yang begitu. Eee, kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi ada satu hal yang entah ini bisa dibilang sebagai pandangan spirit atau sebuah cakrawala atau sekedar logika manusia biasa ya. Tapi karena saya bagian dari orang yang suka baca, baca buku dari kecil, betul, buku apapun gitu. Termasuk salah satunya buku-buku agama yang ada beberapa, eee, apa ya, mungkin beberapa pesan tersirat yang yang tersampaikan oleh para leluhur-leluhur suci masa lalu. Eee, salah satunya dari, eee, Kanjeng Nabi Muhammad juga kepada para sahabatnya pada masa itu dan tersiratnya secara tersirat kepada umatnya sampai masa-masa setelahnya, bahwa ada hal yang terjalin antara ilmu-ilmu dari langit yang turun ke bumi, lalu diajarkan, disampaikan oleh para leluhur suci di muka bumi pada masa lalu, adalah tentang ikatan batin antara manusia sebagai seorang hamba atau makhluk dengan Sang Ilahi sebagai pencipta. oke, Secara general, eee, dengan semesta, dengan alam sekitarnya gitu. Bahwa setiap keilmuan yang disampaikan oleh Ilahi melalui leluhur suci, itu yang masuk ke dalam relung hati manusia, itu ada sebuah ikatan di situ. mhm, Ada seperti benih yang ditanam, lalu kemudian disiram tiap hari dengan cahaya-cahaya keilmuan, lalu tumbuh mhm, bersamaan dengan manusia itu tumbuh gitu, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah pintu untuk menuju ke cakrawala yang lebih luas lagi. Makanya ada slogan dari kita masih SD, kalau saya waktu pas SD itu ada slogan gini, "Buku itu jendela dunia, betul, buku itu jendela dunia." Dulu belum ada mungkin udah ada AI tapi bukan AI yang kayak kayak sekarang gitu, sekarang, ya, beda ya pengaplikasiannya. Dulu belum gadgetnya belum seperti sekarang, internet belum kayak sekarang gitu, apalagi era 90-an, 2000 awal gitu kan. Makanya buku itu menjadi pintu untuk kita kenal banyak hal nah, gitu kan. Saya tahu tentang pada mulanya saya tahu tentang kisah-kisah Mahabharata, pewayangan itu dari buku buku itu ya, awalnya gitu. Jadi ternyata ketika kita baca buku yang di situ ditulis oleh penulisnya, mau itu penulis ya sekedar penulis biasa kah, penulis sastra kah, bahkan dalam hal lain misalnya Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain itu kan ditulis oleh orang-orang yang memang memiliki keilmuan tinggi di bidang mhm, itu ketika kita baca ada sesuatu yang nempel, nggak cuma di otak tapi di hati. mmm, Ada satu slogan lagi, ini sedikit, eee, intermezzo aja, siapa yang bilang saya lupa, bahwa kalau peluru itu cuma nembus ke kepala, satu peluru cuma bisa nembus ke satu kepala, tapi kalau satu buku itu bisa menembus jutaan kepala orang, betul, gitu. mhm, Jadi sebetulnya dalam hal ini bukan nggak boleh AI itu menjadi tools untuk membantu orang, eee, riset sesuatu dari sumber-sumber buku yang didigitalisasi. mhm, Tapi kan khawatirnya sejarah itu berulang, sama mhm, seperti kejadiannya itu, iya, Mongolia membumi hanguskan.
banyak, apa namanya, buku-buku di Andalusia dan sekitarnya, atau masa di perpustakaan Alexandria di masa yang sebelumnya lagi. Betul betul. Termasuk yang beberapa kali kita cerita tentang adanya sebuah tempat di masa di atas puluhan ribu tahun yang lalu, yang secara kita bilangnya perpustakaan Sunderland, Sunderland, atau ada orang bilang perpustakaan Atlantis. Di situ banyak sekali buku-buku yang kita nggak pernah bayangkan di zaman sekarang ada gitu. Bahkan orang zaman sekarang anggapnya itu klinik iya iya, gitu, karena itu keilmuan yang bersumber langsung dari langit gitu, yang bahkan susah untuk dicerna orang zaman sekarang, karena adanya pemutusan iya itu, terputusnya sejarah, terputusnya iya sejarah. Makanya orang anggap di atas 10.000 tahun itu nggak ada peradaban. iya iya, Sementara, kita beberapa kali bahas bahwa ada yang namanya sejarah sebelum prasejarah, betul, gitu. Artinya kan bisa jadi ada situasi di mana di masa-masa tertentu, itu terputus iya gara-gara bisa jadi ada mungkin, pemusnahan atau apapun itu. iya iya, Ya salah satunya faktornya dari buku-buku yang menjembatani itu ke masa-masa lalu kan gitu. mhm, Makanya, eee, kalau balik lagi kalau ke AI, kalau buku-buku itu digitalisasi, disuapin ke AI, ke sistem pemrograman AI, ya nggak apa-apa, tapi kan hanya sebagai bentuk dokumentasi, alat, betul betul, ya kan, sebuah bagian dari teknologi. Tapi kalau sampai dihancurkan, sangat ironi. itu betul, Makanya orang-orang zaman dulu hafalannya kuat-kuat, iya karena betul ada betul, pesan-pesan dari para orang tua masa lalu, dari para leluhur kalau, ya apa yang ada di buku, di kitab suci, lebih baik dihafalin. Selain selain cuman sekedar memori, ingat di memori, tapi itu juga masuk ya tadi, masuk ke dalam batin, ke dalam jiwa. Biasanya orang yang, mempelajari hal-hal apalagi ya keilmuan ilahiyah, dia baca, dia hafalin tiap hari, sampai dia praktekkan, biasanya tumbuh menjadi manusia yang bijaksana, yang dia walas asih. betul, Kalau dalam pemahaman Sunda tuh jadi orang yang silih asah, silih asuh, Asud iya, silih asih gitu kan. Akhirnya jadi orang yang silih wangi gitu Siliwangi, dalam iya, pemahaman Sunda. Dalam budaya-budaya yang lain pasti ada ya istilah-istilah kayak gitu. mmm, Maksudnya di mana orang itu mempelajari tentang hal-hal yang apalagi yang dari langit, dari ilahiyah, dia hafalin, dia praktekkan ya, di dalam hatinya tuh berdenting gitu ya bersenting bahasanya, terus tumbuh Mas. iya iya Nggak betul, cuman sekedar bacaan, tapi mmm, dia tumbuh di dalam jiwa sampai nanti orang itu tiada, gitu. Bahkan seinget saya, ada beberapa ulama dalam, dunia Islam tuh mmm, bicara gini, apa yang kamu baca selama hidupmu, termasuk kitab suci, nanti di alam setelah kehidupan dunia itu menemanimu sampai nanti gitu. iya betul, Bahkan bersaksi di hadapannya bahwa keilmuan ini bukan dibawa sampai mati, iya bersamaan dengan orangnya gitu, mmm, apalagi bermanfaat kan. betul, Jadi sebenarnya episode ini nggak panjang sih Mas, memanjangkan, cuman jadi kayak sebuah ungkapan keresahan bagi ke kebetulan kita yang suka baca buku atau teman-teman juga, kayaknya sayang ya kalau betul. misalnya nanti akhirnya jadi dihilangkan. Ini aku panjang-panjangin aja nih Boleh. episode. Ini Le, ini kan sebenarnya bukan cuman hilangnya teks ya sebenarnya, karena, seperti yang tadi dibilang kalau misalnya seluruh cerita dan warisan yang kita punya, kita serahkan kepada pihak asing, kita nggak punya kesejatian lagi. Sama seperti yang terjadi pada sejarah bangsa kita, Indonesia. Kan kita tahu di masa penjajahan banyak dokumen-dokumen asli Iya, Nusantara itu yang ada di Belanda di ya. Belanda. Jadi kita mau tahu tentang kisah kisah, apa, masa lalunya nenek moyang kita masa mengemis ke Belanda. Iya Sehingga dengan demikian kan berarti kan kesejatian kita kan terputus dari, apa, jati diri kita yang sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan juga kan sebenarnya kan jadi kayak melihat peristiwa sejarah yang berulang ya, mhm, cuman dalam bentuk mungkin sekarang ke sana jadi canggih. canggih di masa sekarang gitu ya. Nah, ini bagian-bagian yang sebenarnya orang orang luput ya gitu. Ini kan jadi kayak penjajahan jenis baru nih, gitu. Iya betul, Oke. kalau
sedikit nambahin lagi. Mhm mhm. Kalau kita sekarang mau baca buku misalnya tentang penyerangan Diponegoro Betul atau tentang masa-masa jayanya Majapahit betul. atau Mataram atau Sriwijaya dan lain-lain, mmm, sangat-sangat susah untuk mencari bacaan, Referensinya, iya, referensi, dan lebih banyak yang punya itu perusahaan di Oxford misalnya, betul, atau di Leiden di Belanda iya. dan, eee, tempat-tempat yang ada di Eropa biasanya gitu. Dan Alif cerita Majapahit misalnya dibilang halun lagi nanti, kan gitu Iya, karena nggak ada referensinya. betul, karena nggak ada referensinya. Heeh, Bisa jadi bukan nggak ada, karena susah susah, aksesnya. iya, Kita ya itu mesti ngemis ke sana, mesti minta, prosedural susah dan betul. sebagainya. Jadi kita yang punya cerita panjang, jati dirinya jadi kayak jati diri kita adanya di sana. Mhm, Kalau mau ngenalin leluhur kita masa lalunya gimana, dan gitu. kekhawatiran terbesarnya juga sebenarnya kan soal isi Alif. Betul yang tadi Alif bilang, leluhur-leluhur zaman dulu menyarankan kita untuk banyak membaca atau menghafal Al-Quran, supaya kita tidak kehilangan makna. Iya, Nah, apalagi kalau misalnya kita serahkan ini kepada kemajuan teknologi yang berbentuk kesadaran itu ya, kecerdasan buatan. sudah sudah tuh. Bisa aja isinya dirubah, sehingga kita benar-benar bukan lepas, tapi diarahkan ke satu tujuan yang berbeda gitu kali. Iya. Iya itu, kalau misalnya di Indonesia, itu kita mesti kita banyak kehilangan dokumentasi secara tulisan, Hmm, lalu diambil sama, negara luar, iya, disimpannya di sana. Kita jadi susah, kita jadi jauh apa namanya, nyebrangin ke jembatan masa lalu leluhur bangsa kita. betul. Itu secara Indonesia. Nah ini secara global, seluruh Global, dunia. betul. Bahkan aspeknya sampai ke dalam ya itu, kan di dalam berita itu ada buku-buku tentang agama juga, Hmm, tentang bukan agama bahkan, tentang ketuhanan, betul. tentang peradaban manusia masa lalu, dan sebagainya gitu kan. Akhirnya, ya bisa sangat mungkin terjadi kalau tidak ada kesadaran ya, akhirnya jadi manusia zaman sekarang atau zaman nanti, ya itu nggak tahu Iya, masa lalu gimana, betul. Selalu karena nggak ada aksesnya, leluhurnya ya. dan itu mesti minta ke pihak AI misalnya Iya, gitu. iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita menemukan, apa bahasanya ya, apa, referensi yang otentik, itu mungkin secara getaran dan vibrasi bisa berasa kali ya, benar-benar kita kayak sedang, apa, menerima ini secara langsung gitu kali ya, menerima wahyunya Yang Maha Kuasa secara Mhm, langsung. Jadi kita bisa mencernanya juga dengan lebih baik gitu, lewat dari leluhur yang menuliskannya gitu, begitu kali ya? bisa begitu. Mhm, Mungkin terakhir ya, ada satu hal yang satu redaksional yang saya ingat, tapi saya lupa siapa tokohnya yang menyampaikan. Entah itu namanya Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i atau bahkan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad, saya lupa yang mana. mhm, Mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Redaksinya gini, "Ilmu itu seperti kuda liar atau unta liar, mhm mhm. maka pengikatnya adalah hafalan." Gitu. Jadi kalau dihafal, dia ilmu tuh nggak akan kemana-mana. Oke oke. Mungkin maksudnya bukan cuma dihafal, tapi dia sampai nyerap ke hati, Iya, gitu. jadi perilaku dan ini. Iya, kayak gitu. Itu sih, Mas. Oke oke. Nah, ini perlu kita kawal ya, kecerdasan buatan walaupun ini juga banyak membantu kita di masa sekarang, tapi selalu ada pilihan ya berarti jangan sampai kemajuan teknologi atau kemajuan zaman mengorbankan sesuatu yang sakral di masa lalu gitu kali bahasanya, sesuatu yang sakral. Jadi sobat time travel, Alif tetap membaca, membaca sesuatu yang tersurat dan tersirat gitu kali ya, tetap menjaga ingatan bahwa kita punya punya sesuatu yang sakral di masa lalu yang juga berguna dengan kehidupan kita di masa sekarang. Dengan begitu, aku akhiri episode kita kali ini. Oke, oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.